Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran daring Politeknik Negeri Manado, jurusan akuntansi, dalam mata kuliah Hukum Pajak dan Pajak Daerah, dengan saya, Joli Turangan. Mari kita belajar bersama. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Topik pembelajaran kali ini masih tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan bagian kedua. Adapun pada bagian kedua ini, kita akan membahas tentang surat pemberitahuan atau SPT, surat setoran pajak, dan surat ketetapan pajak. Mari kita mulai dengan surat pemberitahuan atau disingkat SPT. Adapun SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari pengertian tadi, maka kita dapat melihat fungsi SPT. Fungsi SPT bagi wajib pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: pertama, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Kedua, penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. Ketiga, harta dan kewajiban. Dan atau yang keempat, pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang, dan untuk melaporkan dua hal. Pertama, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Jenis SPT. Secara garis besar, SPT dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, surat pemberitahuan massa. Surat pemberitahuan massa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Kedua, surat pemberitahuan tahunan. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi: pertama, SPT tahunan pajak penghasilan. Kedua, SPT massa yang terdiri dari SPT massa pajak penghasilan, SPT massa pajak pertambahan nilai,
dan SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. SPT dapat berbentuk formulir kertas atau hard copy dan dapat juga berbentuk dokumen elektronik. Yang berikut surat setoran pajak atau SSP dan pembayaran pajak. Yang dimaksud dengan SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP. Adapun fungsi SSP sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan lewat bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan atau kantor pos. Tentang sistem pembayaran pajak dapat dilakukan secara online dan offline sebagaimana ditunjukkan dalam PowerPoint berikut ini. Sekarang kita membahas tentang surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayarkan. Fungsi SKPKB. Yang pertama, koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Kedua, sarana untuk mengenakan sanksi. Ketiga, alat untuk menagih pajak. Berikutnya, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau disingkat SKPKBT. Yang dimaksud dengan SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Fungsi SKPKBT yang pertama adalah sebagai koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya. Kedua, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk menagih pajak. Berikutnya, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang dimaksud dengan SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Adapun fungsi SKPLB adalah sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Berikutnya, surat ketetapan pajak nihil atau disingkat SKPN. Yang dimaksud dengan SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Penerbitan SKPN terjadi apabila setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Yang terakhir, surat tagihan pajak atau disingkat STP.
Yang dimaksud dengan STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Fungsi STP sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak, sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda, dan sebagai alat menagih pajak. Yang terakhir, bagaimana kekuatan hukum STP? STP atau surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Demikianlah pembahasan topik ke-6, yaitu ketentuan umum perpajakan bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya.